Semakin maju ilmu pengetahuan, semakin maju peradaban zaman, semakin kita temui banyak orang-orang yang berubah menjadi ateis, alias tidak percaya pada Tuhan. Alasan orang-orang ini menjadi ateis bukannya tanpa sebab yang logis. Banyak anak muda yang kini beralih menjadi ateis karena selama perjalanan mereka menjadi dewasa, mereka menyerap banyak ilmu pengetahuan dan akhirnya sampai pada satu kesimpulan bahwa Tuhan itu nggak ada. Sanggahan para kaum ateis ini pada umat beragama biasanya berputar-putar di sekitaran Tuhan itu cuma dongeng, kitab suci itu fiksi, nabi dan rasul hanya berhalusinasi, dan manusia tercipta karena evolusi, bukan karena kun fayakun tiba-tiba diciptakan oleh Tuhan. Di Indonesia, komunitas ateis masih belum begitu populer karena negara kita masih kental dengan ajaran agama dan kebudayaan yang masih mempercayai keberadaan Tuhan. Tapi di Barat, ateisme adalah hal yang lumrah, adalah hal yang biasa jika ada seorang pemuda yang ketika lahir masih beragama, tapi ketika besar mereka memilih untuk tidak percaya lagi pada Tuhan. Semuanya bukan karena mereka pemuda yang nakal, tapi alasan para ateis ini keluar dari agama mereka dan memilih untuk tidak lagi percaya Tuhan, biasanya adalah hasil pencarian panjang mereka, ditambah dengan diketemukannya mereka dengan beragam teori-teori ilmu pengetahuan yang populer, yang menjelaskan tentang keberadaan manusia dan alam semesta, yang kalau kita telusuri teorinya, ternyata beberapa sangat bertentangan dengan ajaran kitab suci dan agama. Salah satu teori andalan para ateis untuk menyangkal keberadaan Tuhan adalah teori evolusi Darwin, di mana di teori ini disebutkan bahwa makhluk hidup tidak tercipta dengan sendirinya, melainkan melalui serangkaian evolusi. Manusia tak lantas diciptakan sebagai manusia yang bentuknya seperti sekarang ini, melainkan berevolusi dulu dari makhluk hidup lain yang lebih sederhana. Dalam kepopuleran teori evolusi Darwin, manusia diklaim sebagai hasil dari evolusi kera. Jadi nenek moyang manusia adalah kera. Setuju nggak sih kamu kalau disebut nenek moyangmu adalah kera? Kepercayaan pada teori-teori ilmu pengetahuan inilah yang membuat manusia jadi ateis dan lebih memilih mendedikasikan waktu dan hidupnya untuk mempercayai ilmu pengetahuan dan kajian ilmiah, dibandingkan harus membaca dan meyakini ajaran agama dan kitab suci. Dan sepanjang masa, perdebatan antara penganut ateis dan umat yang masih percaya Tuhan tak pernah menemui titik temu. Memang bukan hal yang bijak untuk berdebat habis dan ngotot sama penganut ateis, karena masalah ketuhanan sebenarnya adalah privasi setiap orang. Tapi ada satu hal yang membuat saya terkejut dan berpikir dua kali. Saya baru saja membaca sebuah buku yang cukup membuka mata saya, dan buku ini berhasil menjawab fenomena-fenomena sosial yang terjadi saat ini. Buku ini sebenarnya adalah terjemahan dari Protocol of the Elder Zion, buku yang diyakini berisi protokol para tetua Zionis Yahudi untuk menguasai dunia. Buku ini awal munculnya di Rusia. Buku ini sempat dibredel oleh pengadilan Rusia karena dianggap sebagai dokumen antisemit, karena isinya benar-benar memojokkan orang-orang Yahudi. Dan pada akhirnya buku ini dicekal dan diklaim sebagai dokumen palsu. Seperti yang kita tahu, antisemit termasuk kasus rasisme yang sangat dilarang di dunia. Dan dunia barat sangat menaruh perhatian besar terhadap rasisme, terutama antisemit. Tapi terlepas buku itu palsu atau bukan, ada sebuah protokol yang isinya berkenaan dengan fenomena ilmu pengetahuan zaman sekarang. Semakin majunya zaman, semakin mendekati zaman ke hari akhir, akan semakin banyak muncul teori-teori ilmu pengetahuan yang memisahkan manusia dari Tuhannya. Teori evolusi Darwin contohnya, belum lagi muncul ideologi-ideologi lain yang membuat manusia semakin terpisah dengan spiritualitasnya, terpisah dengan penciptanya, seperti Marxisme dan Nazisme. Dua ideologi ini ditambah dengan teori evolusi Darwin adalah sederet contoh ideologi dan teori ilmu pengetahuan yang populer yang memang telah mempengaruhi banyak kehidupan sosial zaman sekarang. Marxisme adalah ideologi yang menjadi cikal bakal lahirnya komunisme. Sedangkan Nazisme adalah pemahaman yang mengacu pada istilah-istilah yang banyak dipopulerkan oleh Friedrich Nietzsche, seorang filsuf Jerman yang banyak mengkritisi agama. Friedrich Nietzsche adalah tokoh yang mempopulerkan nihilisme dan slogan Tuhan telah mati, di mana menurut slogan yang ia populerkan, manusia sudah tak seharusnya percaya lagi pada Tuhan, apalagi iman Kristen, karena menurut pendapat dan pencarian dia, Tuhan itu sebenarnya tidak ada. Slogan buatan Friedrich Nietzsche ini sempat sangat populer di dunia barat dan banyak tertuang dalam karya-karya budaya pop barat seperti lagu, sastra, dan film. Dan di protokol tersebut, memang sebenarnya paham-paham dan teori demikian sengaja ada untuk mendesain pola pikir manusia. Ada sebuah cuplikan yang menarik dari protokol tersebut.
Para cendekiawan goyim akan menyombongkan diri dengan pengetahuan yang mereka miliki, dan tanpa pembuktian yang logis atas pengetahuan mereka, mereka akan melahap semua informasi yang berasal dari ilmu pengetahuan yang telah dirangkai oleh agen spesialis kita, dengan tujuan menggiring pemikiran para goyim ke arah yang kita kehendaki. Jangan menganggap bahwa pernyataan ini omong kosong, meski hanya sesaat. Pikirkan baik-baik keberhasilan yang telah kita capai dalam Darwinisme, Marxisme, dan Nietzscheisme. Paling tidak, pasti tampak jelas betapa besarnya pengaruh buruk arahan-arahan ini bagi pemikiran para goyim. Buat kalian yang gak ngerti, goyim adalah sebutan untuk orang-orang non-Yahudi. Wah, jadi apakah memang selama ini ilmu pengetahuan yang disampaikan ke kita sebenarnya telah diatur sedemikian rupa, supaya bisa mendesain pemikiran kita sesuai dengan harapan dan kepentingan mereka? Lalu, kalau memang benar ilmu pengetahuan yang disampaikan kepada kita melalui sistem pendidikan selama ini memang bertujuan untuk mendesain pola pikir kita seperti yang para elit mau, apa dong untungnya buat mereka? Terlepas dari para elit mendapatkan keuntungan atau tidak dari terdesainnya pola pikir manusia, yang jelas sekarang makin banyak kita temui para anak-anak muda yang semakin berilmu justru malah menjadi ateis. Bagi mereka, semakin mereka mendalami ilmu pengetahuan dan teknologi, semakin mereka tidak menemukan di mana letak eksistensi Tuhan. Selama Tuhan tidak bisa dikaji secara ilmiah, berarti Tuhan tidak ada. Agama bagi orang-orang yang ateis disebut penuh dongeng dan kebohongan belaka. Bagaimana menurutmu? Terlepas dari protokol para tetua Zionis ini palsu atau bukan, kok makin lama kehidupan berilmu kita mulai mirip-mirip yang ada di protokol ya? Banyak manusia yang akhirnya mendewakan ilmu pengetahuan, kemudian menganggap bahwa ajaran-ajaran agama itu tidak valid karena tidak bisa dibuktikan melalui kajian ilmiah. Kini manusia semakin banyak yang menjunjung tinggi ilmu pengetahuan, tapi di saat yang bersamaan mulai banyak juga yang melepaskan diri dari pengaruh spiritual, melepaskan diri dari ikatan agama, dan menjauhkan diri dari Tuhan. Menjadi ateis memang tidak bisa kita salahkan, beragama atau tidak, percaya pada Tuhan atau tidak, sejatinya adalah hak setiap manusia. Kita tidak bisa memaksakan kehendak dan pendapat kita kepada orang lain. Bagi kita, kaum beragama, kita adalah manusia yang jalan hidupnya benar, karena masih diatur dalam balutan norma dan ketentuan agama, dan masih mempercayai Tuhan sebagai entitas paling berkuasa yang melindungi dan mengatur setiap sendi kehidupan kita. Bagi kita, orang yang tak beragama dan tak percaya Tuhan adalah orang-orang yang hidupnya tersesat. Tapi bagi orang ateis, merekalah orang-orang yang telah menemukan kebenaran. Mereka merasa benar jika menilai bahwa Tuhan itu tidak ada dan manusia tidak perlu memeluk agama apapun. Mengapa mereka sangat yakin bahwa merekalah yang benar? Karena mereka telah mencari tahu sepanjang hidupnya bahwa Tuhan itu tidak bisa dibuktikan keberadaannya. Dan ada juga yang berdalih bahwa kitab suci itu tidak valid dan tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Bagi mereka, sesuatu yang tidak bisa dibuktikan secara ilmiah adalah bentuk kebohongan. Tak ada gunanya memaksakan pendapat kepada orang yang memiliki prinsip dan nilai hidup berbeda. Seharusnya kita bisa hidup berdampingan dan penuh toleransi. Akan menjadi menyebalkan jika ada anak muda yang baru-baru saja menjadi ateis, merasa menemukan kebebasan sebagai ateis yang tak terikat aturan dan norma agama apapun, kemudian malah menyerang semua agama secara terang-terangan sebagai ajaran yang penuh kebohongan dan bualan. Menjadi ateis memang urusan privasi masing-masing orang sih. Tapi jangan sampai dengan jadi ateis malah jadi melupakan moral. Nanti kalau status yang berikut ini jadi kenyataan kan repot.